Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman Tuhan dalam ibadah adalah Pendeta Maksi Royke Mangke. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, Pemuda Agung dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan, dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lain sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membawa banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang, pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan Ia pun berbisik, ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat, keterpisahan kita secara fisik bukan menjadi halangan bagi kita untuk menyatukan hati dan pikiran dalam ibadah ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih
dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari Ulangan 7 ayat 9 menyatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab banyak kau yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam pelayanan HUT Pelkat GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaatmu di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Allah yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja, sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus, yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus, yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami. Padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karuniamu. Sekarang di titik peralihan peradaban, kami mohon, mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau, sebagaimana kami merasakan kasih karuniamu dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Pelkat GPIB yang menembus batasan waktu. Buatlah kami mengerti
bahwa karya keselamatanmu itu kekal adanya. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu, dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Kami bergumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, kami doakan mereka. Tuhan, sudi ampuni mereka. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Mazmur pasal 25, ayat 10 sampai dengan ayat 11 yang menyatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya oleh karena namamu, ya Tuhan. Ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasa-Nya, darah Tuhan, kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan, ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau jadi suci bersih, besar kuasa-Nya, darah Tuhan, akar dosamu dicabut lenyap, ajaib kuasa darah Tuhan, ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima yang menyatakan demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman
kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kasih, ya Allah kami imani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada minggu ini boleh bersama-sama beribadah, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan dalam ibadah ini juga kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah melalui kitab Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Biarlah kami yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini diperlengkapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, firman Tuhan dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami umat-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, umat-Mu siap untuk mendengarnya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu,
laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka, dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam rangka hari ulang tahun Pelkat Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70 tahun, sejak tanggal 15 Juli yang lalu dilaksanakan. Tentu sebagai umat Tuhan dan sebagai gereja, kita bersyukur bahwa Tuhan tetap senantiasa mengasihi dan menyertai Pelkat Gerakan Pemuda Gereja Protestan Indonesia bagian Barat sampai di usianya yang ke-70 tahun. Walaupun berada dalam situasi dan kondisi tantangan yang dialami sampai sekarang ini, yaitu dengan adanya wabah atau pandemi COVID-19, Pelkat GPIB tetap hidup dalam kesetiaan kepada Allah dalam melaksanakan panggilan dan pengutusannya untuk terus berkarya, untuk terus bersaksi demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pengharapan kita sebagai gereja, tentu Gerakan Pemuda GPIB senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Oleh karena itu, dalam setiap langkah kehidupan sebagai umat yang percaya kepada Allah, dan khususnya Gerakan Pemuda selalu optimis dan bukan pesimis, tetap setia memegang janji Tuhan yang selalu menyertai dan menyelamatkan sebagai penerus gereja, penerus bangsa, negara kita, serta sebagai pemuda yang selalu membawa damai sejahtera Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam konteks pembacaan kita yang dilatar belakangi melalui kitab Ulangan 9, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ini adalah menceritakan ketika Israel berada di dataran Moab, dan mereka bersiap melanjutkan perjalanan untuk menuju suatu tanah yang dijanjikan oleh Allah, tanah yang berlimpah air susu dan madunya. Setidaknya
dalam pembacaan kita ini tentu juga mengingatkan ada dua masalah yang harus mereka hadapi sebelum tiba di negeri perjanjian. Yang pertama, mereka ini harus mengalami dalam menyeberangi Sungai Yordan. Dan yang kedua, di seberang Sungai Yordan itu ada bangsa yang namanya bangsa Enak yang bertumbuh besar dan sangat kuat. Masalah tersebut menjadi pergumulan dan tantangan yang tidak mudah karena mengingatkan bahwa orang-orang Israel yang ada di dataran Moab saat itu adalah generasi yang kedua, yaitu generasi yang tidak mengalami secara langsung peristiwa-peristiwa yang diperbuat Tuhan di Mesir, Laut Teberau, dan perjalanan di padang gurun. Artinya, mereka belum mengalami secara langsung karya dan tindakan Tuhan yang ajaib dan besar. Ini berbanding terbalik dengan generasi yang pertama dari bangsa Israel itu, yang merasakan dan mengalami pimpinan Tuhan yang dahsyat sejak di Mesir, namun memberontak kepada Allah ketika diperintahkan untuk menyeberangi Sungai Yordan dan memasuki negeri yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Pemberontakan itu terjadi karena mereka gentar dan takut setelah mendengar informasi bahwa bangsa Enak itu memiliki tubuh yang besar, tubuh yang tinggi dan sangat kuat. Sehingga hati dan pikiran mereka terlalu fokus kepada tantangan, kepada masalah yang ada di depan, dan telah membuat mereka gentar dan membuat mereka ketakutan. Celakanya, ketakutan mereka malah menjadi mereka melawan Tuhan dan perintah Tuhan. Tuhan telah berjanji kepada mereka untuk menyerahkan tanah Kanaan sebagai milik mereka. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mengimani apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Namun demikian, ketakutan yang luar biasa membutakan mata iman. Bahkan mereka untuk melihat bahwa Tuhan yang telah memimpin mereka sejak dari Mesir lebih besar dan berkuasa dari bangsa Enak. Bahwa Tuhan lebih berkuasa dari bangsa yang ada di Kanaan itu. Sehingga ketakutan mereka akhirnya tidak membuat mereka ini dapat mengalami masa depan dengan Allah dalam janji Allah. Allah menghukum dengan membuat mereka tidak melihat dan tiba di negeri yang dijanjikan, kecuali kalau kita melihat di sana Yosua dan Kaleb. Angkatan kedua yang merupakan anak-anak dari generasi pertama kini berada pada situasi yang sama ketika itu. Allah tetap teguh pada rencana dan kehendaknya bagi umatnya. Kalau Allah sudah mempunyai rencana dalam kehendaknya, tentu tidak seorang pun yang dapat mencegah, dan itu harus dilaksanakan. Bangsa Israel tetap harus menyeberangi Sungai Yordan
dan memasuki daerah Kanaan sampai di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka akan menghadapi bangsa Enak, namun demikian mereka tidak boleh mengulangi kebodohan dan kebebalan hati orang tua mereka, angkatan yang pertama itu. Mereka harus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan berkehendak menyertai umatnya berpegang teguh pada janjinya, dan Tuhan sendiri berperang melawan bangsa Enak dan menganugerahkan kemenangan kepada bangsa Israel. Dan juga Allah itu setia pada janjinya dan pasti memberikan tanah tersebut kepada Israel. Nah, inilah yang harus dilakukan dan diimani oleh orang-orang Israel dalam angkatan kedua, dalam generasi kedua itu, untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, harus menyeberangi sungai Yordan dan kemudian menghadapi bangsa yang sangat kuat di sana. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan itu, tentu juga kita sebagai orang percaya mempunyai suatu pengharapan yang besar bahwa Allah tetap menyertai dan membimbing, menopang dan menolong umatnya. Apalagi dikala Tuhan menginginkan untuk mengikuti dia di dalam pelayanan dan kesaksian. Dan harapan kita bersama juga sebagai umat yang percaya kepada Allah, melalui firman Tuhan kita ini, tentu mau mengingatkan Israel bahwa Tuhan yang berkenan berjalan bersama itu adalah Tuhan yang maha kuasa, yang setia pada janjinya. Karena itu, bangsa Israel dan semua orang yang percaya dipanggil untuk hidup tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan itu kita wujudkan dengan kesediaan memberi diri dipimpin oleh Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang kelak berkarya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang adalah Tuhan yang senantiasa bertindak dalam sejarah untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Karena itu kita imani bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji untuk menghadirkan damai sejahtera. Dan ini juga keinginan Allah kepada bangsa Israel ketika mereka berada di tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah itu, mereka ini juga senantiasa memperoleh damai sejahtera Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagaimana bahwa Pelkat Gerakan Pemuda GPIB sebagai generasi penerus tentu terus berkarya dan tentu mempunyai atau memiliki iman yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dan tidak takut dan gentar menghadapi segala situasi dan kondisi yang boleh dikatakan kondisi yang tidak baik. Ya, bisa saja kita kaitkan kondisi sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Itu kondisi yang tidak baik.
tetapi menjadi kebaikan karena tantangan itu membuat lebih beriman kepada Allah. Membuat iman kita lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan itu. Sebab jika iman kita goyah dan kehilangan semangat, tidak akan berhasil dalam melakukan kehendak Tuhan. Karena itu, kita imani Allah yang setia dengan janjinya selalu menyertai umatnya sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan Allah yang setia dengan janjinya yang memberikan damai dan sukacita yang besar kepada umatnya dalam penyertaannya tentu menjadi pengharapan bagi kita, yaitu keberhasilan itu sendiri. Sebagaimana pengharapan dari Pelkat Gerakan Pemuda GPIB yang pada saat ini berusia 70 tahun dalam HUT-nya. Dan kita percaya bahwa bersama Tuhan yang kita imani ada sukacita, ada damai sejahtera, tetap ada sukacita untuk hidup dalam ketaatan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui firman kebenarannya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini juga dapat mengokohkan dan menguatkan kita sebagai jemaat, khususnya kepada Gerakan Pemuda sebagai generasi penerus bangsa, negara, dan gereja. Dan bersama ini juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun Pelkat Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70 tahun. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Janji Tuhan selalu digenapi. Ia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Tuhan utus umat-Nya dalam dunia, jadi hamba yang patuh dan setia, bawa damai dan kasih yang sejati bagi orang yang dalam keresahan. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di segala waktu dan tempat.
kita ucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Maha Kasih, Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas karya keselamatan yang selalu menuntun dan memelihara umat Tuhan sampai saat ini. Kami percaya bahwa janji Tuhan selalu digenapi untuk menyertai dan menghadirkan damai sejahtera bagi semua orang yang percaya kepadamu. Kami bersyukur juga ya Tuhan, dalam ibadah ini kami boleh bersama-sama memperingati, merayakan hari ulang tahun pelayanan kategorial Gerakan Pemuda Gereja Protestan Nusa Bagian Barat yang ke-70 tahun. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai Pelkat GP-GPIB dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan di dunia ini. Sekalipun ada tantangan, tetapi kesetiaan Pelkat GP-GPIB untuk terus berkarya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kiranya senantiasa memelihara dan menopang setiap kegiatan pelayanan dan kesaksian mereka. Berkati setiap anggota dan pengurus dan pelayan Pelkat GP-GPIB, baik di lingkup sinodal, di lingkup BP Mupel, dan di lingkup jemaat. Ya Tuhan Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya juga memberkati gereja Tuhan dalam melaksanakan setiap pelayanan, persekutuan, dan kesaksian di dunia ini. Memberkati para presbiter, Pelkat-Pelkat GPIB, unit-unit misioner. Demikian juga kami doakan untuk fungsionaris Majelis Sinode GPIB dan BP Mupel dalam kebersamaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, agar setiap pelayanan dan kesaksian yang dilakukan menjadi berkat bagi sesama dan bagi dunia ini. Ya Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kiranya juga memberkati setiap aktivitas jemaat sehari-hari, serta Tuhan selalu menyertai, menolong, menopang dan menguatkan dalam setiap tantangan dan pergumulan yang mereka alami, sehingga tetap ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami doakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan karena sakit penyakit yang diderita, kiranya dengan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang Maha Kasih memberikan pemulihan dan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang menderita dalam keadaan sakit. Dan juga bagi jemaat yang berhari ulang tahun perkawinan dan juga hari ulang tahun kelahiran, Tuhan memberkati dan memelihara kehidupan mereka, sehingga mereka tetap mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih Tuhan
yang menyertai kehidupan mereka. Dalam doa ini juga ya Bapa, kami berdoa untuk pemerintah negara dan bangsa kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati pemerintah kami, menyertai dan memberkati negara kami dan bangsa kami, agar dalam kehidupan kami bersama senantiasa hidup dalam damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Dan sekalipun tantangan COVID-19 ini, kami sebagai umat-Mu tetap bersyukur atas tantangan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Karena kami tahu melalui tantangan itu, kami tetap selalu berkhidmat kepada-Mu Tuhan, dan tetap menjaga hubungan baik kepada-Mu Tuhan. Dan juga di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu, Tuhan senantiasa mencurahkan kuasa Roh-Mu yang kudus dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Biarlah kami juga sebagai umat-Mu tetap bertekun kepada-Mu Tuhan, dan tetap memelihara iman kami dalam kekuatan kuasa-Mu yang selalu menopang dan memimpin kehidupan kami, serta menyertai kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah permohonan doa kami ya Tuhan. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarikh 29 ayat 9 yang menyatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau
kasih-Mu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhan-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Warta Jemaat, ibadah Minggu 2 Agustus 2020 yang pertama, Majelis dan Jemaat Marturia Loajanan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Maksi Royke Mangkei, presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, dan tim multimedia yang telah melayani dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyongsong berkat dan sukacita dari Tuhan kepada jemaat yang akan berhari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara dan keluarga. Yang ketiga, ibadah pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan ibadah pemberkatan perkawinan saudara Johan Bagus Triwidodo SSN atau saudara Jos dengan saudari Sania Aliansah SKM pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 di GPIB Marturia Loajanan. Yang keempat, bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dapat diantar langsung ke kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai pukul 9 sampai dengan 14 WITA atau menghubungi Bapak Hari Setyo Utomo dengan nomor telepon atau WA yang tertera di bawah ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini. Yang kelima, kesaksian pujian. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan memberikan kesaksian pujian dalam ibadah minggu online, dapat merekam sendiri video kesaksian pujiannya dan mengirimkannya ke tim multimedia atau menghubungi saudara Stani. Yang keenam, warta keuangan akan disampaikan dalam grup WA Marturia Center. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Marturia Loajanan. Pesan Dewan Sinode dalam rangka HUT ke-70 Gerakan Pemuda GPIB. Kepada yang kami hormati, pelayan firman, diaken dan penatua, orang tua, kepada yang kami banggakan, pengurus dan anggota Gerakan Pemuda. Salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Segala hormat, ungkapan syukur, puji-pujian, ungkapan syukur hanya kepada Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung, yang senantiasa menopang dan memberikan pertolongan dalam kasih-Nya, melalui talenta dan berkat, sehingga kita semua sebagai pelayan Tuhan, dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan melalui kita sebagai pelayanan kategorial tertua yang lahir pada tahun 1950. Sejak masa pertumbuhan dan konsolidasi, tahun 1950 hingga 1956, masa integrasi GP ke GPIB terlibat dalam penyusunan tata gereja tahun 1967 hingga 1982, masa pembinaan sampai saat ini sesuai fungsinya unit misioner sebagai wadah pembinaan warga gereja dalam masyarakat sesuai kategorial usia. Saat ini sudah 70 tahun keberadaan Pekat Gerakan Pemuda, selalu menghadapi berbagai macam kondisi dan tantangan dari masa ke masa. Di tengah-tengah kehidupan dalam lingkup keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, Gerakan Pemuda harus tetap memiliki dasar iman dan peran tugas yang sama, yaitu
terus-menerus memberikan dampak positif, menyebarkan jiwa muda, menghadirkan damai sejahtera, dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Sejalan dengan tema tahunan GPIB tahun 2020-2021, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 hingga 10. Menapaki usia unit misioner, Pelkat GP-GPIB yang dinamis menghadapi perubahan dan penyesuaian dan kondisi terkhusus pandemi COVID-19 membuat kaum muda sebagai garda terdepan memanfaatkan teknologi dalam membantu presbiter mempersiapkan ibadah online digital di masing-masing jemaat. Semakin kreatif mengembangkan potensi, menghasilkan karya yang inovatif dan bermanfaat bagi banyak orang. Berbela rasa membangun semangat optimisme dan merangkul rekan muda dan jemaat dan lingkungan. Menghadapi situasi saat ini, yang paling utama memiliki spiritualitas iman Kristiani yang teguh untuk selalu berani mewartakan kabar sukacita dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus, serta setia pada ajaran dan jalannya. Sebagaimana hasil persidangan Sinode Tahunan GPIB bulan Februari 2020 di Mupel Jabar II, terdapat program yang telah disusun mulai dari pembinaan tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tematik untuk memperlengkapi anggota Pelkat Gerakan Pemuda, kegiatan GP-GPIB Sport and Choir, rangkaian kegiatan ibadah syukur, dan perayaan HUT ke-70 Pelkat GP-GPIB di tiap-tiap jemaat maupun Mupel dalam kebersamaan sinodal tahun ini akan dipersiapkan dan terpusat di Jakarta. Namun dikarenakan kondisi yang kita hadapi saat ini, program kerja tersebut harus disesuaikan pelaksanaannya. Bersyukur jemaat GPIB tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki keragaman budaya. Hal tersebut memperkaya kreativitas peribadatan, terkhusus dalam ibadah syukur menyambut 70 tahun usia Gerakan Pemuda. Mari rekan-rekan Gerakan Pemuda, untuk semua bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya, dalam kasih setia sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Siapa kita? GP-GPIB. Apa kabar GP-GPIB? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Tepuk GP. 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 Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah minggu ini. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku
semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damainya. Damai sejahtera mulai dari diriku. Damai di dunia itulah harapanku. Dengan Allah Bapa, mari satulah kita membawa damai ke dalam dunia. Damai sejahtera mulai dari diriku. Di tiap langkahku, ikrarku tetap teguh. Setiap hari hidupku selalu membawa damai kekal. Damai di dunia mulai dari diriku. Jemaat Tuhan, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.